Di sebuah desa terpencil bernama Cisarua Lama, ada satu rumah yang tidak pernah lagi dihuni sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Orang-orang desa menyebutnya rumah berlantaikan tulang karena legenda kelam yang mengitarinya. Tidak ada anak yang berani bermain dekat halaman rumah itu, dan bahkan orang dewasa pun memilih memutar arah jika harus melewatinya pada malam hari. Rumah itu dulunya milik seorang dukun terkenal bernama Ki Sura. Ia ahli pengobatan, namun juga dikenal ambisius dalam menambah ilmu hitam. Menurut cerita, Ki Sura pernah membuat perjanjian dengan sesuatu dari dunia lain. Demi kekuatan, ia rela memberikan bagian dari nyawanya serta nyawa manusia lain. Penduduk desa mulai menghilang satu persatu. Awalnya anak kecil, lalu para perantau, hingga beberapa warga desa. Setelah tiap korban hilang, terdengar suara tulang bergesekan dari dalam rumah Ki Sura, seolah lantainya sedang ditutupi benda-benda keras yang saling bertumbukan. Hingga suatu malam, rumah itu terbakar dengan sendirinya. Api menjilat dari arah dalam. Ketika warga memberanikan diri memadamkan, mereka tidak menemukan jasad Ki Sura. Hanya lantai penuh tulang belulang manusia yang putih pucat seperti baru dibersihkan. Sejak saat itu, rumah tersebut ditinggalkan. Ki Sura. Dia ada di sini, ayo pergi. 30 tahun kemudian, seorang pemuda bernama Raka pindah ke desa itu. Ia bekerja sebagai peneliti cerita rakyat. Saat mendengar tentang rumah berlantaikan tulang, rasa penasarannya membuncah. Warga sudah memperingatkannya, namun Raka menganggap itu hanya legenda untuk menakut-nakuti. Dengan kamera dan alat perekam, ia memutuskan untuk menginap semalam di rumah itu. Rumah itu tampak seperti bangunan tua biasa dari luar. Retak, kusam, penuh tanaman liar. Tetapi saat pintunya didorong, aroma tanah basah bercampur anyir langsung menyergap. Dan itu benar, lantainya masih tertutup tulang, tersusun rapi seperti mosaik. Raka menelan mudah, tapi tekadnya lebih besar dari rasa takutnya. Dan benar saja, lantainya masih dipenuhi tulang. Rapi tersusun seperti mozaik yang menyelimuti seluruh ruangan. Ada tulang-tulang kecil, besar, bahkan beberapa yang masih memiliki goresan bekas dipotong. Raka menelan ludah, namun tekadnya lebih besar dari rasa takut. Suara apa di sana?
suasana rumah berubah drastis. Udara menjadi dingin, terlalu dingin untuk ukuran desa tropis. Lampu senter Raka redup padahal baterai baru. Di tengah keheningan itu, Raka mulai mendengar suara krek, 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 seperti tulang saling menggesek. Ini tidak mungkin. Ia menoleh ke lantai. Tulang-tulang itu bergerak, sangat perlahan tapi jelas terlihat. Raka mundur, tapi tulang di dekat kakinya meloncat kecil seperti ingin menyentuh kulitnya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Keluarkan kami. Kami masih di sini. Namun, suara itu semakin keras. Kini bukan hanya gesekan, tapi seperti langkah kaki yang berasal dari bawah lantai. Keluarkan kami. Sebuah bisikan lirih terdengar dari arah dinding. Kami masih di sini. Raka membeku. Itu suara manusia, bukan satu, tapi banyak, seperti puluhan orang beratap bersamaan. Ketika Raka menyorotkan senter ke sudut ruangan, ia melihat sebuah bayangan berdiri tegap. Rambutnya panjang, kusut menutupi wajah. Tubuhnya kurus, namun jari-jarinya panjang, terlalu panjang. Sosok itu melangkah. Setiap langkahnya membuat tulang-tulang di lantai bergerak seperti tertarik magnet. Kau yang baru datang. Suara sosok itu parau seperti seseorang yang tidak punya paru-paru. Raka berusaha mundur, tapi lantai tulang tiba-tiba mencekung seperti pasir hisap, menyeret kakinya. Kembalikan tubuh kami, kembalikan tulang kami, biar kami bisa mati. Tolong. Sakit sekali. Tiba-tiba, tulang-tulang mencengkeram pergelangan kaki Raka, merayap ke betis, lalu ke lutut. Raka berteriak dan mencoba memukulnya, namun tulang-tulang itu seperti hidup, membelit semakin kuat. Sosok itu kini tampak lebih jelas. Ia bukan manusia, bukan pula hantu biasa. Matanya kosong, dua lubang hitam tanpa bola mata. Di sekeliling kakinya, tulang-tulang bergetar seperti mengikuti perintahnya. Aku adalah Kisura, sang penjaga lantai ini, dan kau akan menjadi bagian dari rumahku. Tulang-tulang itu bergetar. Raka merasakan sakit yang menusuk saat tulang panjang menyelinap ke kulitnya. Dia berteriak sekuat tenaga.
Tulang-tulang itu mengencang. Raka merasakan nyeri menusuk ketika sebuah tulang panjang menyusup ke dalam kulitnya. Ia berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang mendengar. Esok paginya, warga desa menemukan rumah itu terbuka. Tidak ada jejak Raka. Kamera dan alat rekamnya tergeletak di dekat pintu. Semua rusak seperti diinjak-injak. Tapi yang paling mengerikan adalah lantainya. Di antara susunan tulang, ada satu tulang baru. Masih merah muda, masih basah. Beberapa warga bersumpah mendengar suara bisikan saat mereka lari menjauh. Satu lagi sudah menjadi milikku.